sesuai pandangan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits dan prinsip hukum Islam. Menghindari kemudaratan lebih penting untuk dikedepankan daripada sekedar mewujudkan kemaslahatan. Maka untuk sementara waktu dianjurkan agar sholat berjamaah termasuk sholat Jumat di masjid diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kata Nabi, firra minal majzum, firra, larilah engkau minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, saat ini dunia sedang dilanda oleh sebuah wabah penyakit yang bernama virus corona atau yang kemudian dikenal juga dengan nama COVID-19. Wabah ini telah menyebar di beberapa negara, begitu juga negara kita, Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu tanggal 21 Maret 2020, penyebaran virus corona atau COVID-19 terus meluas di Indonesia. Sejak diumumkan pasien positif virus corona pertama pada tanggal 2 Maret yang lalu, sampai saat ini total pasien positif COVID-19 secara kumulatif mencapai 450 kasus. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam serta menyikapi fatwa ulama tentang himbauan tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Berikut ulasan selengkapnya. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Social distancing, yaitu menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia, dan waspada jika sampai lockdown. Lockdown merupakan protokol darurat yang bertujuan mencegah orang meninggalkan atau masuk suatu area. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan hal ini. Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetap sabar. Sebaran virus juga merupakan ujian yang wajib kita hadapi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ikhtiar. Ikhtiar merupakan segala atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat A'raf ayat 11. Tawakal. Selain melakukan ikhtiar dan doa kepada Allah dalam upaya kita melepaskan diri dari ancaman virus corona, ada satu hal lagi yang tidak boleh kita tinggalkan, yakni tawakal. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Ikuti fatwa ulama. Ada sebuah pesan yang sering disebarkan di sosial media oleh orang yang tidak jelas keilmuannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut pada corona. Pernyataan ini benar, tapi cacat secara logika dan nalar. Benar karena sangat jelas, takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah karena Allah tidak bisa atau tidak boleh dibandingkan dengan corona. Syekh Profesor Sulaiman Al-Ruhaili Hafizahullah, ulama Madinah dan guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah menyatakan, jika terdapat virus corona di suatu daerah atau negara melarang warganya dari berkumpulnya banyak orang, maka boleh meniadakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, dan diberikan rukhsah atau keringanan untuk melaksanakan sholat di rumahnya dan bisa melaksanakan sholat secara berjamaah bersama keluarganya di rumahnya masing-masing. Kalau hujan saja diberi keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid, maka wabah ini lebih parah lagi, yang artinya diberikan keringanan untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Dan siapa yang terkena virus ini atau menyerupai atau terindikasi kena virus ini, diharamkan baginya menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Nah, bagi kita umat Islam yang tinggal di Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan sejumlah fatwa. Dalam surat edaran Komisi Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, di antaranya adalah untuk daerah yang potensi penularan corona tinggi, maka boleh tidak Jumatan dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Untuk wilayah yang potensi penularan virus corona rendah, maka tetap melaksanakan Jumatan. Para ulama tentu tidak sembarangan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini sesuai dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Harits dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan pesan kepada muazin beliau di hari turun hujan. Jika Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu jangan ucapkan hayya ala sholah atau marilah kita sholat. Akan tetapi ucapkanlah shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Tampaknya masyarakat mengingkari pendapat tersebut. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada masyarakat, apa kalian heran dengan pendapat ini? Hal seperti ini sungguh telah dilakukan oleh manusia yang lebih baik dariku. Sesungguhnya sholat Jumat adalah kewajiban, namun aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut diterangkan, sahabat Ibnu Abbas membolehkan tidak sholat Jumat karena kondisi hujan lebat, dan wabah corona lebih berbahaya daripada hujan lebat. Ini menunjukkan bahwa meniadakan sholat Jumat karena wabah virus corona juga dibolehkan, bahkan lebih layak untuk dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, demikianlah uraian bagaimana seorang muslim menghadapi merebaknya wabah virus corona. Sebagai muslim juga kita telah mendengar himbauan dari para ulama yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentu kita harus mematuhi himbauan ini karena MUI adalah lembaga resmi yang menuntun umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, sahabat Buya Milenial, hidup dan mati sejatinya memang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam menghadapi berbagai persoalan, tentu kita harus melakukan berbagai macam ikhtiar. Salah satunya menghadapi wabah virus corona. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menjaga diri, menjaga kebersihan diri dan keluarga, tetap menjaga wudhu, dan lakukan aktivitas apapun di rumah masing-masing agar kita terhindar dari wabah virus yang sangat berbahaya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.